Shalom saudara-saudara, hari ini seperti biasa saya ingin memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah solusi dari setiap permasalahan kita. Dalam dunia ini Tuhan sudah katakan kita akan menghadapi banyak masalah, saudara. Tapi Tuhan katakan kuatkanlah hatimu. Kenapa, saudara? Bukan karena kita kuat, bukan karena apa-apa, tapi karena Dia sudah mengalahkan dunia. Kalau saudara baca ayatnya di Yohanes 16 ayat 33, dikatakan seperti ini, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dalam dunia kamu you will face many trouble. Kamu akan menghadapi banyak masalah. Tuhan lanjut katakan, tapi kuatkanlah hatimu. Karena apa, saudara? Karena kita telah mengalahkan dunia, bukan, saudara, tapi karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Nah, melalui apa Tuhan mengalahkan dunia? Melalui korbannya di kayu salib, saudara. Apa yang masalah yang paling mustahil di dunia, masalah yang paling berat di dunia, yaitu soal dosa, Tuhan sudah kalahkannya di kayu salib. Lalu saudara mungkin berkata kepada saya, saudara mungkin tanya kepada saya, tapi masalah saya hari ini bukan tentang keselamatan, Pak. Tapi masalah saya bukan berhubungan dengan surga hari ini. Surga sudah pasti. Tapi di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menghadapi masalah. Dan silih berganti setiap tahun, setiap bulan, masalahnya lain-lain. Ya, saudara. Nah, untuk itu saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kisah di Alkitab yang saya yakin saudara sudah sangat familiar. Tapi saya ingin ajak kita semua pada pagi hari ini untuk belajar lagi, untuk membaca lagi. Saya ingin saudara dikuatkan melalui cerita ini. Mari kita baca di Markus 4 ayat 35-41. Saya akan bacakan untuk saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Nah, jadi pada waktu itu juga ada perahu-perahu lain sepertinya, saudara ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, mendengar tentang ayat ini, tentang cerita ini, poin pertama yang ingin saya bahas adalah bahwa cerita ini berhubungan dengan cerita Yunus, saudara. Kalau saudara ingat kisah Nabi Yunus, itu ada paralelnya dengan kisah Yesus pada waktu Dia menenangkan badai ini, saudara. Kita baca bersama Yunus 1, saya akan bacakan buat saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada ilahnya.
Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, serulah kepada Elohimmu. Barangkali Elohim itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Katalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Elohim yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang itu menjadi sangat takut dan berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menerpa engkau." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kalau saudara lihat cerita ini, saudara ya, pada waktu itu Yesus juga tertidur. Saya akan mulai gambarkan paralelnya. Pada waktu itu Yesus tertidur dan Yunus pun tertidur, saudara. Nah, pada saat Yunus dilemparkan ke dalam laut, badai itu menjadi tenang. Tuhan menenangkan badai, bukan Yunus yang menenangkan badainya. Tapi pada saat Yunus dilemparkan ke dalam laut, badai itu menjadi tenang. Tapi di cerita Yesus yang adalah Tuhan sendiri, Dia yang menenangkan badai itu, saudara. Inilah paralelnya antara kisah Yunus dan kisah Yesus. Nah, tapi saudara, ada perbedaan juga. Kenapa, saudara? Kita bisa lihat di sini. Yunus pada waktu itu dia lari dari Tuhan. Dia lari dari tugas yang diberikan kepada Tuhan untuk mengabarkan berita pesan Tuhan kepada kota Niniwe. Dia lari. Kalau saudara kalau boleh saya gambarkan, saudara ya. Ini loh, saudara. Ini petanya. Larinya Yunus tuh segitu jauh, saudara. Dia pada waktu itu berangkat dari Yopa, dia pergi ke Tarsis yang 2.500 mil jauhnya. Sedangkan Niniwe itu hanya 550 mil. Jadi betapa bencinya Yunus kepada orang Niniwe sampai dia benar-benar lari lawanan arah. Dia menghindar. Nah, tapi Yesus, saudara, dia sedang mengerjakan Tuhan. Dia sedang sama-sama mereka memberitakan berita keselamatan, berita pesan Tuhan, yaitu tentang keselamatan, misinya Tuhan. Tapi Yunus melarikan diri, Yesus tidak. Yunus disuruh Tuhan menyelamatkan satu kota yang isinya banyak orang. Dia nggak mau. Tapi Yesus, saudara, dia ke Gerasa. Jadi tujuan dari mereka berangkat ke seberang itu adalah ke suatu tempat di mana Gerasa atau Gadara, di mana di situ ada satu orang yang kerasukan setan, dan Tuhan datang jauh-jauh menyeberang Danau Galilea, melewati badai, meluangkan waktunya yang berharga di bumi ini, dan Tuhan hanya pelayanan selama 3,5 tahun, saudara. Jadi waktunya sangat berharga,
Dia merelakan waktunya yang berharga untuk menyelamatkan satu orang. Dan itu Niniwe pada waktu itu adalah orang Gentile. Mereka bukan orang Yahudi. Kota Niniwe bukan orang Yahudi, saudara. Dan yang diselamatkan Tuhan, orang yang dibebaskan dari setan, disembuhkan dari kerasukan setan di Gerasa atau Gadara itu juga bukan orang Yahudi, saudara. Kenapa? Karena daerah itu memang bukan daerah Yahudi. Dan di situ dikatakan bahwa ada babi-babi di situ, saudara. Nggak mungkin orang Yahudi beternak babi. Pasti orang bukan Yahudi. Jadi sama-sama kita bisa lihat paralelnya, tapi kita juga bisa lihat betapa besarnya cinta Tuhan. Betapa Tuhan itu begitu baik, dia begitu mencintai. Bahkan demi satu orang saja dia rela melewati badai, dia rela menyeberang semalaman untuk menyelamatkan satu orang saja. Jadi lain dengan Yunus, saudara, dia dengan egonya dia nggak mau karena dia tahu Tuhan pasti akan menyelamatkan kota Niniwe. Dia nggak mau kota Niniwe selamat, makanya dia lari. Nah, itulah paralelnya antara apa yang terjadi di kisah Yunus dan apa yang terjadi di kisah Yesus pada waktu itu, saudara. Nah, kembali ke kisah Yesus di Markus 4 ayat 35-41 dikatakan bahwa badai itu begitu hebat sehingga air itu sampai masuk ke dalam kapal itu, saudara. Kalau air sudah mulai masuk ke dalam kapal itu artinya kapal itu akan tenggelam. Saudara bisa bayangkan kondisinya, saudara ya. Murid-murid Yesus, banyak dari mereka adalah nelayan-nelayan yang sangat ahli dan sudah biasa menghadapi Danau Galilea karena pekerjaan mereka adalah mencari ikan di sana. Tetapi nelayan-nelayan yang sangat profesional yang bisa dikatakan sudah berpengalaman di situ, kenapa mereka sangat takut? Kenapa mereka menyimpulkan bahwa mereka akan binasa? Karena begitu besar badainya, begitu hebat badainya. Bahkan beberapa pelajar Alkitab percaya bahwa badai itu juga disebabkan oleh gempa bumi. Nah, kita nggak tahu kebenarannya, tapi dilihat dari hebatnya badai itu, sehingga orang yang biasa di sana sampai nggak bisa, berarti terjadi suatu badai yang luar biasa. Nah, mereka sampai bilang kepada Yesus, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Jadi orang yang pengalaman aja sudah menyimpulkan mereka akan binasa. Dan lucunya, saudara, kalau kita bisa lihat cerita ini, kita bisa cukup lucu bahwa seorang nelayan minta tolong kepada tukang kayu. Yesus kan pekerjaannya tukang kayu. Seorang nelayan minta tolong kepada tukang kayu untuk menyelamatkan mereka dari dalam badai yang seharusnya adalah keahlian mereka. Tuhan bangun, saudara. Pada saat murid-murid berkata seperti itu, dia bangun dari tidurnya, lalu dia berkata, "Peace, be still." Dan seketika itu juga danau itu dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan danau itu menjadi teduh sekali. Kalau saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan there was a great calm. Ada suatu ketenangan yang besar. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya, terjemahannya Jewish Messianic, dikatakan dead calm. Dead, jadi seperti kematian. Jadi tenang seperti kematian, tidak ada kehidupan. Bayangkan angin yang begitu besar, ombak yang begitu besar, menghantam kapal itu dari kanan kiri. Lalu angin yang bertiup kencang. Tapi tiba-tiba dengan satu kalimat, dua kata, peace be still, dari Sang Pencipta, dari Yesus itu sendiri, katakan danau itu jadi teduh sekali. Mungkin ada beberapa dari kita yang pernah merasa kapal kita seperti akan tenggelam, karena masalah dalam hidup ini yang begitu besar. Sepertinya kapal itu air sudah pada masuk, seperti yang dirasakan para murid-murid pada waktu di tengah Danau Galilea itu, sehingga kita merasa udah nggak mampu, udah tenggelam kapal itu, saudara, karena begitu overwhelmingnya, begitu beratnya masalah yang kita hadapi. Tapi berita baiknya hari ini adalah Tuhan ada di sana. Tuhan ada bersama-sama kita melalui setiap badai itu. Dan kalau dia ada bersama-sama dengan kita pasti yakin arahnya akan selalu benar, saudara. Mungkin dia izinkan badai itu menghantam kita hari ini. Mungkin dia izinkan badai itu
membuat kapal kita hampir tenggelam hari ini, saudara. Tapi kalau ada Yesus, dan pasti ada Yesus karena kita sudah dibenarkan oleh darahnya, dan jadi Yesus sudah pasti bersama-sama dengan kita. Apabila Yesus itu bersama-sama dengan kita, maka pasti akan selamat, dan kita akan pasti sampai ke tempat tujuan kita. Lalu yang menarik, saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kalau saya jadi murid-muridnya, saudara, di posisi yang sedang mereka alami pada waktu itu, saya akan bilang kepada Tuhan, mungkin jawaban yang logis adalah seperti ini, loh, ya iya, badainya itu begitu nyata. Itu badainya itu bukan badai bohongan, saudara. Bukan badai buatan, tapi itu badai nyata. Dan kita kan manusia, kita bukan Tuhan. Ya kalau Yesus Tuhan, ya kan Yesus Tuhan, makanya dia nggak takut, dia bisa tidur, saudara. Karena dia tahu dia yang kontrol atas semuanya. Dan angin dan danau itu tahu bahwa penciptanya sedang berbicara dengan dia. Makanya mereka langsung nurut, saudara. Karena the creator of the universe, sang pencipta dari alam semesta ini ada bersama-sama di dalam kapal itu. Dan perintahnya mereka dengarkan. Nah, kita kan manusia, Tuhan. Nah, kita takut. Kita nggak percaya, Tuhan. Wajar, Tuhan. Karena apa? Badainya begitu menakutkan. Kan kita hampir tenggelam. Mungkin inilah jawaban dari Tuhan Yesus, saudara. Mungkin inilah yang akan menjadi jawaban Tuhan. Karena pada waktu itu, Yesus itu sangat sadar kan siapa dia. Karena Yesus tahu bahwa dialah sang pencipta. Dia lebih sadar bahwa pada fakta. Dia lebih jelas melihat, perspektifnya terarah pada fakta bahwa sang pencipta alam semesta itu ada di dalam. Dan murid-muridnya, mereka melihat kepada fakta bahwa badai itu begitu hebat, bahwa badai itu sangat mengerikan dan menakutkan dan bisa membunuh mereka. Tapi Yesus dia fokus bahwa Bapaknya bersama-sama dengan dia pada waktu pencipta dan bersama-sama dengan saudara dan saya. Jadi itulah yang harus kita lakukan hari ini, saudara. Yang perlu kita lakukan hari ini, ya, mengarahkan fokus kita bahwa Tuhan, sang pencipta alam semesta, ada di kapal kita bersama-sama dengan kita. Kita lihat lebih sadar kepada dia, lebih fokuskan perspektif kita kepada dia yang ada bersama-sama dengan kita, sang pencipta itu sendiri, daripada kepada masalah kita. Lalu dikatakan di Markus 4 ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mungkin inilah yang adalah jawaban dari pertanyaan kita yang di awal tadi, saudara. Mengapa? Apa maksud Tuhan? Dan kenapa badai itu bisa ada? Dan bagaimana kita mengatasi badai itu? Dikatakan seperti ini, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saya percaya, saudara, bahwa purpose atau tujuan dari setiap masalah, setiap badai yang terjadi dalam hidup kita adalah supaya kita bisa melihat Tuhan dari sisi yang berbeda lagi, supaya kita bisa mendapatkan pewahyuan tentang Dia lebih lagi melalui setiap badai itu. Karena pada waktu itu murid-murid sudah pernah melihat Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus membuat orang lumpuh berjalan, Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus bahkan menyembuhkan banyak penyakit, membuat mujizat-mujizat. Mereka sudah melihat itu semua. Dan mereka sudah melihat Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan makan kepada 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka sudah tahu tentang itu, saudara. Tapi pada saat melalui badai ini, mereka mendapat pewahyuan yang baru. Bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan atas alam semesta. Dan elemen-elemen dari alam semesta ini tunduk kepadanya. Tidak ada orang hari ini yang bicara kepada badai, saudara. Bicara kepada hujan.
lalu hujan itu nurut. Hanya Yesus saja. Dan Yesus itu ada di dalam saudara dan saya. Yesus itu ada di kapal kita. Sehingga apapun yang terjadi, saudara, kita tahu kita akan sampai ke tujuan. Bahwa kita akan mencapai goal kita. Karena Tuhan bersama kita. Jadi dengan melalui setiap badai dalam hidup saudara, kenapa kok ada masalah terjadi? Why bad things happen to good people? Kenapa kok hal buruk terjadi kepada orang baik? Saya rasa inilah jawabannya. Karena itu akan membawa kita dapat pewahyuan, kenyataan tentang kuasa dan pribadi Yesus lebih dalam lagi dan lebih luas lagi, sehingga kita tahu, kita dapat fresh revelation of who He is, tentang siapa Dia, tentang apa yang Dia mampu lakukan, tentang pribadinya, tentang pikirannya terhadap saudara. Mungkin saudara nggak mengerti hari ini, tapi pada saat semuanya sudah lewat, dengan berjalannya waktu, kita akan mengerti, dan kita akan paham apa maksud Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan Sang Pencipta itu bukan hanya ada di dalam kapal kita bersama-sama dengan Dia, bukan hanya ada di dalam saudara, tapi Dia juga mengasihi saudara. Dia mencintai kita. Dia sudah nyatakan cintanya pada saat Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Pada saat Dia curahkan darahnya untuk menebus saudara dan saya, menebus kita dari kutuk dosa, dari perhambaan dosa. Dia sudah buktikan cintanya dengan bukti yang paling ultimate, bukti yang paling tinggi dari cintanya Tuhan kepada manusia. Dia sudah lakukan itu sebagai bukti dari cintanya. The greatest love story ever told. Jadi kisah cinta yang paling luar biasa yang pernah diceritakan adalah kisah cintanya Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, kita bisa dikuatkan hari ini, saudara. Saya mengerti dan saya sangat paham bahwa berbicara seperti ini dalam keadaan tidak belajar tentang ini, dalam keadaan semuanya baik, dalam keadaan tidak ada badai, sangat mudah. Saya berbicara seperti ini, berbicara tentang ini, dan menerima tentang ini pada saat kita sedang di tengah-tengah badai, itu sangat sulit, saudara. Karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik badai tersebut. Kita nggak bisa melihat apa yang ada di balik masalah tersebut. Betul. Karena memang Tuhan yang sengaja tidak bisa membuat kita tidak bisa lihat di balik itu, supaya kita percaya pada Dia, supaya kita percaya padanya. Kalau Dia rela mati demi membawa kita ke surga, demi menebus kita dari kuasa dosa, masakan Dia tidak menolong kita melalui badai ini, saudara? Itulah yang ingin saya sampaikan hari ini. Memang sulit, saudara, untuk memahami ini pada saat kita di tengah badai. Pada saat tidak badai, ya gampang ngomongnya, saudara. Tapi pada saat kita di dalam badai, sangat-sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Even though, meskipun kapalku tenggelam, Tuhan, kapalku hampir tenggelam, saudara. Aku tetap percaya kepadamu. Itu sangat-sangat tidak mudah untuk dikatakan. Nah, saya ingin ajak saudara baca satu ayat sebagai penutup, saudara. Dikatakan di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kalau dalam bahasa aslinya, damai sejahtera ini diartikan shalom, saudara. Dan shalom itu bukan hanya damai sejahtera, tapi shalom itu adalah wholeness, keutuhan, fullness, kepenuhan dalam segala aspek kehidupan. Jadi rancangan Tuhan itu bukan hanya damai sejahtera. Bukan hanya damai sejahtera, tapi Dia ingin prosper kita. Dia ingin membuat kita prosper dalam segala hal. Secara penuh, secara utuh, baik tubuh, jiwa, dan roh. Saya percaya bahwa shalom yang dimaksud di sini itu secara menyeluruh, bukan hanya roh, bukan hanya spiritual. Tapi shalom yang diartikan di sini adalah shalom secara penuh, bahkan dalam kehidupan fisik juga. Dan bukan rancangan kecelakaan. God never plans to harm you. Tuhan tidak akan pernah merancangkan untuk mencelakakan kita. Tuhan tidak akan pernah berpikir, oh ya, habis ini dia harus seperti ini, dia harus seperti ini, dia harus seperti ini, dia ingin mencelakakan saudara dan saya. Enggak, dikatakan bukan rancangan kecelakaan, Dia sendiri berkata.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, memberikan kepada saudara dan saya masa depan yang penuh harapan. Jadi bagi orang yang sudah kenal Tuhan, yang sudah kenal Yesus Kristus, sudah terima Yesus Kristus, Dia sudah menyiapkan kita masa depan yang penuh harapan. Ini bukan saya yang bilang, saudara, bukan pendeta manapun yang bilang, bukan pengkhotbah manapun yang bilang, tapi sendiri yang ngomong. For I know the plan that I have for you. Demikian firman Tuhan, yaitu plans to prosper you. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, untuk memakmurkan saudara, untuk memberikan saudara shalom, wholeness, kepenuhan dalam segala sesuatu, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak akan pernah merancangkan untuk yang buruk buat saudara, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah yang bisa kita pegang, saudara. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup. Kita bingung kenapa kok Tuhan ini, kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti ini. Dia sudah katakan, saudara. Meskipun di Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Kalau dalam bahasa aslinya langit itu samayim, saudara. Samayim itu seperti cakrawala yang menutupi bumi, seperti yang pernah kita bahas pada waktu itu. Tinggi itu, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Di pikiran Tuhan, apa yang Dia rancangkan buat saudara, dikatakan tadi rancangan yang shalom, rancangan wholeness, penuhan, bukan rancangan kita untuk memberikan kecelakaan, tapi memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan rancangan tersebut bukan rancangan kita, tapi ada rancangannya. Dan rancangannya lebih tinggi dari rancangan kita. Jalannya lebih tinggi daripada jalan kita. God is not predictable. Tuhan tidak bisa diprediksi, saudara. Kalau Dia bisa diprediksi, Dia bukan Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak akan mengerti apa jalannya. Ya, memang karena jalannya lebih tinggi daripada jalan kita. Nggak bisa kita ngerti, saudara. Memang jalannya lebih tinggi kok. Tapi kita percaya hatinya bahwa Dia sudah siapkan masa depan yang penuh harapan untuk kita. Bahwa Dia sudah siapkan shalom, makmur dalam segala hal. Shalom bukan hanya spiritual, saudara. Shalom itu semuanya. Saudara bisa tanya orang Yahudi. Everything, shalom, full dalam segala aspek kehidupan kita. Mari saya ingin mengajak saudara sekalian pada hari ini, pada pagi hari di hari Minggu tanggal 25 Oktober. Percaya kepada Dia. Saya tahu mungkin kalau saudara sedang di dalam masalah ini sulit untuk dikatakan, sulit untuk percaya bahwa Tuhan baik, bahwa Dia siapkan sesuatu yang baik pada saat kita melihat yang buruk sedang terjadi. Saya percayalah bahwa hatinya baik. Akhirnya baik, bahwa di balik setiap masalah ini Tuhan sudah siapkan sesuatu yang luar biasa. Karena Dia siapkan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Kita pegang janjinya, saudara. Dan bukan kita berpegang pada janjinya bukan karena kita baik. Janji itu akan terjadi dalam hidup kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena Dia yang berjanji itu. Amin, saudara. Mari saya ingin ajak saudara berdoa akhiri sharing pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang telah Engkau beritakan, sampaikan kepada umat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Aku berdoa hari ini bahwa selesai berbicara, saya selesai berbicara Tuhan, tapi Engkau belum selesai. Roh Kudus, terjemahkan lebih lagi dalam hati setiap orang, NCC people yang mendengarkan pada hari ini, Tuhan. Nyatakan lebih lagi tentang pewahyuan-Mu dalam hidup masing-masing, Tuhan. Terima kasih Engkau telah nyatakan kepada kami bahwa setiap badai yang sedang kami alami hari ini, badai apapun itu, Tuhan, adalah untuk menunjukkan, memberikan pewahyuan yang baru tentang Tuhan. Supaya kami bisa melihat Engkau lebih dalam lagi. Supaya kami bisa melihat kuasa-Mu dan pribadi-Mu dan pikiran-Mu dan karakter-Mu yang baik, yang begitu indah. Supaya kami bisa melihatnya lebih jelas lagi dari perspektif yang berbeda dan semakin kaya.
pewahyuan kami tentang melalui setiap masalah kami alami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan kami tahu pasti bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Engkau berada di dalam hidup kami dan berada di dalam kapal kami hari ini Tuhan, kami tahu bahwa kami akan melewati badai ini dan kami akan sampai di tujuan sama-sama dengan Engkau karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku berdoa supaya setiap NCC People dilindungi Tuhan. Kami sedang berada di dalam masa pandemi, tapi aku percaya setiap jemaat dari New Covenant Church lainkan. Karena kami adalah orang-orang benar. Kami adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kami dilindungi Tuhan. Kami dilainkan karena kami tinggal di Goshen, bukan tinggal di bersama dengan orang-orang dunia ini. Kami dilainkan karena ada cahaya dalam kediaman kami. Kediaman orang Israel. Dalam nama Yesus Tuhan, yang berdoa dan mengucap. Amin.